Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis barang ribawi, kategori barang ribawi dan juga akad-akadnya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ada 6 jenis barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, garam, jawawut, dan juga kurma. Nah, dari 6 jenis barang ribawi tersebut, kemudian para ulama ahli fikih mengelompokkannya menjadi 2 kategori. Ya, itu kategori yang pertama adalah kategori alat tukar. Kategori alat tukar ini meliputi emas dan perak dan juga uang ya untuk saat ini. Kemudian kategori yang kedua itu kategori bahan makanan pokok ya. Ini meliputi gandum, garam, jawawut dan juga kurma. Dan tentunya beras bagi kita masyarakat Indonesia, karena beras adalah bahan makanan pokok bagi kita. Jadi beras masuk ke jenis bahan makanan jenis barang ribawi ya. Nah, kemudian dari jenis barang ribawi dan juga kategorinya diklasifikasikan menjadi 3 macam akad ya. Nah, akad yang pertama ketika terjadi pertukaran ya. Pertukaran jenis barang ribawi yang sama dengan kategori barang ribawi yang sama, jadi jenis barang dengan kategorinya sama ya. Jenis barang dan kategorinya sama. Contoh antara emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, maka syaratnya adalah mislan bi mislin, sawaan bi sawain, biadan biadin. Jadi kualitasnya harus sama, jumlahnya harus sama, dan harus tunai di tempat ya. Jadi kalau ini dilanggar ketika terjadi pertukaran, contoh beras dengan jumlah yang berbeda dan kualitas yang berbeda, nah ini dikhawatirkan pasti akan terjadi pertambahan. Nah ketika ini terjadi maka kita akan jatuh ke dalam riba fadol atau riba buyuk ya. Begitupun ketika terjadi penundaan ya, ketika ada pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak dan dilakukan secara tidak tunai ya, ada penundaan waktu ya, maka kita bisa terjebak ke dalam riba nasi'ah ya. Itu kategori yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua, akad yang kedua adalah ketika jenis barang yang berbeda tapi kategorinya sama ya, kategorinya sama. Jadi contoh ketika ada pertukaran antara emas dengan uang atau emas dengan perak atau beras dengan gandum ya, atau kurma dengan garam dan seterusnya, maka syaratnya cuma satu ya, yaitu biadan biadin. Jadi syaratnya harus tunai di tempat ya, tidak boleh ada penundaan ya. Dan kemudian akad yang ketiga ya, akad yang ketiga ketika terjadi pertukaran ya, jenis barangnya berbeda dan juga kategorinya berbeda ya. Jadi contoh uang dengan beras ya, atau emas ya dengan kurma ya. Jadi ini jenisnya beda, kategorinya juga beda ya. Jadi kita beli beras dengan uang ya, atau membeli beras dengan emas, membeli kurma dengan uang ya. Nah, apa kata Rasulullah? Jadi Rasulullah berkata, silakan bertransaksi ya sesuai dengan kesepakatan. Ini sesuai dengan sabda beliau, barang siapa memesan kurma, maka hendaklah ia memesan ya dalam takaran ya, timbangan dan tempo yang jelas. Jadi itulah sedikit pembahasan kita tentang jenis barang ribawi, kategori ya, kategori barang ribawi dan juga akadnya. Semoga ini membantu kita untuk lebih membuka wawasan kita tentang riba dan kita bisa terhindar dari riba ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.